Ya, saudara, masih bersama kita ada Wali Kota Cilegon Pak Heldy Agustian, kemudian ada Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG, ada Pak Daryono. Saya langsung ke Pak Wali Kota. Pak Heldy, untuk saat ini berarti selain surat himbauan yang sudah dikeluarkan untuk mengevaluasi melihat kembali bagaimana kesiapan kita atau Cilegon secara khususnya untuk menghadapi bencana alam dan tsunami, apalagi yang sudah dikeluarkan sosialisasinya oleh pemerintah kota? Adakah larangan-larangan tertentu menuju ke wilayah-wilayah tertentu misalkan di Cilegon, Pak Heldy? Ya, surat kami ini adalah menuliskan perihal mengenai potensi sama dengan BMKG tadi disampaikan. Jadi surat kami ini juga kami sudah sosialisasikan mengenai melalui dinas Kominfo, yaitu dengan radio yang dalam waktu dekat ini. Intinya adalah himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon agar supaya antisipasi terhadap tsunami ini aja, artinya tidak mendekati pantai seperti itu, gitu, dengan situasi nanti pada saat Nataru. Oke, Pak Heldy, untuk aktivitas warga sendiri yang memang tinggal di pesisir, misalkan, ini adakah imbauan yang lebih tegas lagi ataukah masih sama saja sebenarnya? Masih sama secara keseluruhan. Kita nunggu dari BMKG pusat mungkin atau dari provinsi, lagi kami koordinasikan kemungkinan-kemungkinannya seperti apa potensinya. Oke, jadi lebih menunggu informasi-informasi kebencanaan dari pihak-pihak yang berkaitan dulu ya, baru nanti akan mengeluarkan imbauan lebih lanjut lagi ya, apa yang diperlukan begitu ya? Betul, sambil kita persiapannya aja untuk kita mitigasi, melalui evakuasi juga kita akan kontrol di mana aja. Ini artinya bahwa sedia payung tadi sebelum hujan. Ini Anda. Oke, Pak Heldy, sebenarnya kalau untuk warga sendiri yang tinggal di wilayah pesisir di Cilegon ini seperti apa? Berapa persen mayoritasnya mungkin? Di pinggir pantai tidak terlalu banyak ya, karena pantai kita ini kan seluruh kawasan pantainya buat industri secara keseluruhan. Oke, lebih ke industri ya? Jadi ya 30% dari luas kami ini adalah industri yang persis di pinggir pantai ya. Hanya ada beberapa di wilayah Merak saja. Yang lainnya kecil ya, cuma tapi kalau melihat potensi tadi 8 meter itu, waduh, itu jadi kekhawatiran kita. Tapi tentu sekarang yang harus, tapi Pak Heldy tentu yang sekarang juga di garis bawahnya bagaimana jalur komunikasi agar informasi itu sampai ke semuanya begitu ya, baik masyarakat di pesisir maupun yang di wilayah industri tadi ya. Semuanya aman ya Pak untuk komunikasinya, informasinya, penyebarannya sampai di sana ya? Ya, alhamdulillah. Kemarin kami juga pada saat apel gabungan siaga ini itu terdiri daripada para relawan-relawan Tagana ya. Kami punya anggota kurang lebih 560 Tagana di Cilegon, berikut dengan organisasi-organisasi termasuk Pemuda Pancasila, terus kemudian BMSI ya, terus kemudian lagi dari PMI dan sudah pasti dari unsur-unsur Forkopimda, yaitu dari Dan Ramil, dari Kapolsek tentunya secara keseluruhan, lurah, camat semua kami kumpulkan pada saat apel kemarin. Oke, itu yang juga harus dipersiapkan tentunya. Saya ke Pak Daryono lagi, Pak Daryono berbicara mengenai kesiapan kita ya. Mungkin kalau kesiapsiagaan tadi sudah dibahas sedikit, tapi kesiapan BMKG, kesiapan Indonesia secara umum untuk menghadapi gempa bumi, apalagi tsunami ini seperti apa? Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa hal diantaranya seperti alat-alat teknis, pendeteksi gelombang tinggi. Tentu kita tidak ingin alat-alat ini tidak berfungsi dengan baik. Apakah ini sudah dievaluasi sejak 2018 lalu, Pak? Apakah semua alat-alatnya sudah siap, termasuk tight gauge tadi yang Anda sebutkan? Iya, jadi BMKG setiap waktu pimpinan menginstruksikan kepada kami untuk meyakinkan bahwa peralatan kita itu beroperasi dengan baik dan dalam kondisi sehat dan prima dalam memonitor, memproses dan menyebarluaskan, sehingga tidak hanya pusat saja tetapi unit pelaksana teknis BMKG di daerah semuanya disiagakan untuk hal ini, sehingga risiko-risiko tidak beroperasinya sistem, kemudian tidak tersebarnya info dan warning itu bisa kita perkecil dan kita tekan sekecil mungkin. Nah, Pak Daryono, sebenarnya idealnya kalau berbicara ideal begitu ya, berapa lama sih informasi mengenai
adanya potensi gelombang tinggi, mau itu meteo tsunami ataupun tsunami itu sendiri bisa sampai ke wilayah-wilayah yang memang ditakutkan terjadi, misalkan ke Cilegon gitu. Idealnya informasinya berapa lama sehingga masyarakat bisa mengantisipasi itu, pemerintah daerah bisa segera mengeluarkan informasi dan bisa evakuasi begitu? Iya, tapi ini sangat tergantung kepada sumbernya, Mas. Kalau sumbernya agak jauh, misalnya di zona Megatrust sana itu ya butuh sekitar 30 menitan ya. Nah, tetapi yang paling tepat adalah masyarakat memahami apa yang disebut sebagai evakuasi mandiri. Karena kalau kita merasakan gempa, apalagi gempanya mengayun agak lama, itu sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu bisa terjadi tsunami, sehingga kita harus segera menjauh dari pantai. Bahkan sebelum BMKG memberikan peringatan dini, sebaiknya kalau kita merasakan gempa kuat di pantai, kemudian kita sebaiknya segera menjauh dari pantai untuk evakuasi mandiri. Oke, evakuasi mandiri ini menarik juga, Pak Wali Kota. Apakah evakuasi mandiri ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat di Cilegon sendiri? Kemarin kami sudah bacakan pada saat apel gabungan, memang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 sudah ditentukan evakuasi yang pertama adalah untuk sementara, terus kemudian untuk evakuasi tetap, dan nama-namanya sudah kami sebutkan secara keseluruhan. Ada beberapa SD juga yang dipakai. Namun kami dalam waktu 10 hari ini sudah membentuk satu tim agar supaya lebih jelas, lebih terkontrol, agar bisa validasinya. Dalam hal ini kan selama 1 tahun kan mungkin ada perubahan-perubahan, termasuk tadi saya sampaikan early warning sistemnya apakah masih berjalan. Early warning system tadi ya. Nah, Pak Daryono berbicara juga mengenai early warning system. Kalau tadi Anda juga menyebutkan bahwa Cilegon ini hanya salah satu saja ya yang berpotensi atau melihat dari zona geografisnya ini memungkinkan misalkan terjadi gempa tinggi atau beberapa syarat terjadinya tsunami tadi bisa terkena dampaknya. Pak, sebenarnya yang harus diperhatikan wilayah mana lagi sih Pak kalau dari sebaran peta yang peta rawan bencana yang disebutkan oleh BMKG, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah kawasan-kawasan yang memiliki sumber gempa potensial di laut. Daripada Sumatera, Selatan Jawa, Bali, NTB, Sulawesi, hampir semua Indonesia Timur itu rawan tsunami. Kemudian kawasan-kawasan yang memiliki catatan sejarah tsunami itu harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah kawasan-kawasan yang dalam histori catatan sejarah itu belum mengalami gempa besar yang cukup lama. Sehingga ini juga harus diperhatikan juga. Biasanya kalau kawasan sekitar yang sudah terjadi gempa besar, maka daerah yang tengah yang masih sepi itu bisa berpotensi. Sehingga seperti Selat Sunda ini merupakan salah satu kawasan seismic gap. Karena dalam catatan kita selama ratusan tahun belum pernah terjadi gempa besar di Selat Sunda. Sementara di Bengkulu sudah, di Pangandaran sudah, itu yang harus kita waspadai. Oke, Pak, mungkin ya benar juga ya, karena 2018 juga ini bukan karena gempa besar terjadinya tsunami di Banten ya, melainkan tadi ya erupsi gunung itu. Pak, mungkin terakhir Pak Daryono, bagaimana masyarakat sekarang harus menyikapi atau seluruh pemangku kepentingan juga menyikapi cuaca buruk yang terjadi saat ini di Indonesia, terlebih di jelang-jelang libur Natal dan Tahun Baru, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat, dan potensi apa yang bisa terjadi mengenai cuaca di akhir tahun ini, Pak? Iya, meskipun siklon tropis teratai di Samudra Hindia Barat Daya Lampung itu tanggal 1 telah dinyatakan punah, tetapi cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung di sebagian wilayah Indonesia hingga tanggal 9 nanti. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal. Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim hujan dengan indikasi aktifnya fenomena La Nina pada periode musim hujan ini. Maka kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal harus kita tingkatkan ya. Jadi kalau berdasarkan analisis BMKG terkini, dalam sepekan ke depan teridentifikasi terjadi peningkatan aktivitas dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim secara umum di wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat perlu memantau peringatan dini, memantau informasi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal-kanal resmi yang sudah kita ketahui bersama. Oke, pantau informasi di kanal-kanal BMKG. Pak Heldi, mungkin ada pesan untuk masyarakat juga terkait dengan cuaca buruk yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di Cilegon. Pak Heldi? Oke. Sepertinya kita terputus Pak Daryono dengan Pak Heldi. Mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Daryono ya bagaimana kemudian walaupun siklon tropis Teratai ini sudah punah, sudah melalui Indonesia, tapi potensi
cuaca buruk ini masih bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tepatnya di beberapa tempat di Indonesia. Mungkin ada Pak beberapa tempat yang memang harus secara khusus sangat memperhatikan cuaca buruk ini Pak? Saya kira untuk saat ini hampir seluruh Indonesia memiliki kondisi yang sama, sehingga kita untuk meningkatkan kesiagaan. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Bencana Tsunami ya dari BMKG. Kemudian tadi sudah terhubung juga, walaupun terputus di akhir Pak Heldi Agustian, Wali Kota Cilegon, sudah membagikan informasi ini yang sangat penting ya bagi masyarakat. Bagaimana kemudian sebenarnya kalau tsunami tidak bisa diprediksi, namun ini sebagai melihat balik, refleksi balik bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi bencana alam khususnya tsunami. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, selamat sehat.